Ini udah panjang. Mana Bu? Udah. Kamu jadi udah keren belajar udah tahun depan. Buka buka. Kenapa nanti buka ya? Ya, nanti saya cek. Nanti kan waktu ini Lagi. Ya diperbaiki Bu biar bisa buat bersosialisasi sesuai dengan emosional. ini bukan. Ini kan Bu, di pendampingan ketiga ini, saya kan nanti fokusnya ke apa namanya, refleksi yang kemarin sama yang mau akan datang. Gimana Bu Afiza? Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya Bu ya. Ini sudah pendampingan yang ketiga. Jadi fokus di pendampingan yang ketiga ini, yang pertama saya ingin lihat refleksi dari umpan balik yang sudah diisi oleh rekan sejawat, guru, murid dan kepala sekolah. Kemudian Ibu kan sudah belajar modul 2.2, 2.1 sudah, 2.2. Jadi ke depan kita akan melakukan supervisi kelas. Jadi supervisi kelas itu ada 3 tahap, ada pra-supervisi, ada supervisi dan ada pasca observasi atau pasca supervisi ya. Tapi nanti bisa jelaskan. Ini semua umpan baliknya sudah diisikan ke LMS ya Bu ya. Kemudian belajar daringnya bagaimana? Masih dilakukan dengan baik? Ada kendala? Alhamdulillah masih baik, cuma karena pas kami jadwalnya kemarin itu maghrib, mungkin Bu pas kita punya kan beda ini mungkin sama lama kan harus temani kemudian itu karena duluan kawan yang masuk, jadi kita masuk karena setelah maghrib itu kemarin sekitar 30 menit ini seperti itu harus sesuaikan waktu. Iya. Berarti itu nggak apa bukan? Berarti maksudnya bukan kendala lain nggak ada ya. Karena kami selalu maghrib di kemarin tuh. Ya kamu kan? Ya. Kan sore ya. Kemudian berarti Ibu udah alhamdulillah sejauh ini dari bulan pertama ikut program penggerak sampai sekarang mudah-mudahan belum ada kendala yang berarti dan ada banyak kemajuan yang sudah dilakukan dari sekolah maupun teman-teman sekolah maupun rekan sejawat ya. Teman-teman kemarin saya nyari mereka belajar di tujuan pembelajaran itu sebenarnya bukan jadi saya ajari teman-teman apa itu A, apa B, apa C, apa D sampai semua mereka tentang unsur yang harus dimuat di dalam tujuan pembelajaran. Jadi baru masuk ke RPP 13 jadi nanti kalau saya sudah bisa yang RPP berdifferensiasi mungkin saya akan menjadi ikut bagi teman-teman makanya di AMS masih teman-teman membimbing teman-teman mereka ngomong apa itu di sana berakhir apa misinya Jadi selama mengusung tujuan pembelajaran seperti apa? Kalau yang sudah ada yang interview kopi jadi tidak mengkondisikan dengan keadaan siswa ya. Kalau kita memang mengkondisikan dengan keadaan siswa jadi ilmu yang kita dapatkan di pembelajaran kita belajar semoga bisa menjadi pemimpin pembelajaran ada ide-ide yang saya cetuskan. Kemudian ini kita kembali ke refleksi umpan balik 360 derajat dan asesmen ini tentang kompetensi guru penggerak. Iya. Berdasarkan hasil feedback yang sudah diisi dan asesmen mandiri yang sudah diisi, mana kompetensi yang perlu ditingkatkan? Yang dikomen sama kawan-kawan mungkin di bagian yang perlu ditingkatkan yaitu ke
Dinan pas karena pergantian jam, apalagi kita menggunakan info, jadi saya memang mengajari siswa di situ seperti tadi kawan harus menunggu, saya harus mengambil jam kawan itu 10 menit karena memang saya mengajari siswa itu cara fokusnya, kemudian mereka memasang juga, jadi karena kami pergantiannya per 30 menit yang membuat saya kewalahan. Mungkin yang dikomen sama siswa itu semua yang perlu ditingkatkan di IMS. Oh, berarti ketepatan waktu. Iya, cuma itu yang lain misalnya terlalu gegabah nggak ada lagi ibu. Karena kita kan mengajari siswa itu butuh waktu. Iya, berarti ketepatan waktunya lah yang ini ya. Mungkin ibu bisa siasati mungkin ke depan supaya tidak terulang seperti itu. Kira-kira apa? Yang akan saya siasati karena ini baru kita memberi pengalaman baru kepada siswa, bagaimana memasang, merakit, melepaskan tali-tali itu semua. Mungkin nanti karena siswa sudah terbiasa, mungkin waktunya lebih dikondisikan lagi. Nah, jadi lebih cepat. Kalau ini mereka kan, ibu ini kita lepas seperti ini ya, Bu. Ini masih nanya Bu, begitu Bu, ini kita matikan ini. Jadi ada yang namanya siswa Bu, kadang-kadang memang kan ini baru hal yang baru bagi mereka Bu. Tapi di situ kita sebagai guru merasa senang, kita bisa memberikan inovasi baru kepada siswa. Jadi bukan hanya laki-laki yang bisa memasang fokus itu, tapi yang perempuan bisa juga, walaupun kita ini mereka bisa. Karena masang itu Bu kan kadang-kadang guru pun tidak bisa. Berarti untuk hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandirinya yang masih kurang mungkin ini memanage waktu. Betul. Waktu pada saat pembelajaran Pas saat keluar ibu, pas saat berakhirnya mana pergantiannya seperti tadi itu memang terjadi. Jadi saya pun minta maaf sama ibu, sama guru yang bersangkutan Bu, mohon maaf ini kan siswa saya suruh memang siswa biar mereka mana. Ya. Apalagi mereka mau lulus ini udah kelas 3 nanti kalau mereka sekolah nanti keluar jangan difokus dia nggak tahu, dan ini dia nggak tahu. Ya. Kemudian apa rencana ibu ke depan untuk semakin mengasah kompetensi ibu di dalam penggerak ini? Apa rencananya? Rencananya yang pertama saya bisa bisa mengajak teman-teman di Polres Sidoarjo untuk mengikuti jejak saya. Jadi saya bisa juga memotivasi teman-teman untuk bisa membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Begitu. Itu memang saya bakal ajarin mereka sampai dengan tujuan pembelajaran, makanya baru sampai. Jadi kita tidak mungkin memasukkan semuanya, karena kan kita tahu juga kondisi kita sama-sama mengajar. Itu pun saya mengharap pulang sampai jam 12 siang saya lakukan jam 10:30 udah siap. Jadi karena saya membimbing mereka waktu yang saya gunakan untuk teman-teman, itu memang saya gunakan. Maka saya mengajari teman-teman cara menggunakan Google Drive, bagaimana cara mendownloadkannya, gitu. Kemudian kurikulum Merdeka Belajar, bagaimana cara menggunakan akun belajar ini. Jadi semoga teman-teman itu bisa mengikuti berbagai macam pelatihan. Itu kan maksudnya itu kan kompetensi ibu yang ibu ingin tularkan ke orang lain. Ya. Untuk diri ibu sendiri, untuk peningkatannya apa yang ibu lakukan? Kalau untuk diri sendiri, mudah-mudahan dengan mengikuti guru penggerak ini, saya bisa istilahnya bisa menjalankan peran-peran dari guru penggerak ibu. Saya bisa menjadi peneliti pembelajaran, kemudian mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan profil pelajar peserta didik saya. Kemudian yang saya inginkan juga Bu, di mana sekolah itu di awal itu melakukan asesmen diagnostik Bu. Jadi ada asesmen awalnya, kemudian baru kita masukkan asesmen formatif dan sumatifnya gitu. Misalnya ibu ada nggak keinginan untuk berkompetensi mengikuti event-event seperti misalnya guru berprestasi mungkin ataupun event-event yang memperlombakan kompetensi guru, ada nggak keinginan? Ada Bu, ada keinginan. Kemarin kan pas daftar tentang guru kompetensi guru dalam bidang penulisan soal HOT,
pas saya daftar udah bisa, pas itu pulang lagi udah penuh kuotanya jadi tidak bisa daftar lagi. Jadi saya memang berkeinginan untuk mengikuti lomba-lomba guru berprestasi, misalnya lomba media pembelajarannya, kemudian lomba menulis soal hotnya begitu. Karena dengan mengikuti event-event seperti itu, ibu akan mengasah, ya sebelumnya akan mengasah kompetensi kita, ya, untuk ikut seperti itu. Kalau kita hanya bisa mengajarkan orang lain itu sudah baik, tapi kita juga harus mengasah kompetensi kita, tidak hanya memberikan ke orang lain, tapi kita juga harus kita tambah. Jadi event-event itu juga menambah. Jadi kemarin kita nggak tahu, hari ini kita jadi lebih tahu. Jadi saya bikin banyak di sekolah itu dibuat implementasi sekolah seperti bintek-bintek. Jadi saya ingin menguasai tentang kurikulum merdeka. Jadi saya di situ bisa menjadi narasumbernya. Saya ingin berbicara di depan orang banyak lagi gitu. Sehingga kita bisa apa istilahnya bisa jadi pemateri. Saya pikir seperti itu. Jadi kita lewat jadi pemateri bisa membagi ilmu pada orang yang lebih banyak lagi. Kira-kira siapa saja nih yang ibu libatkan nih untuk meningkatkan kompetensi? Yang saya libatkan yang pertama peserta didik Bu, karena seperti pembelajaran saya membuat refleksi. Kemudian saya juga melibatkan sekolah dan kepala sekolah, ada warga sekolah atau keluarga besar SMPT Ilmu Bali. Bisa dikatakan seperti itu. Ya, warga sekolah atau keluarga besar ini kan. Ibu udah belajar modul 2.2 ya. Apa yang ibu pelajari di modul 2.2? Yang saya pelajari yang paling membuat saya tertarik di situ yang pertama tentang bullying atau perundungan. Di bagian yang pertama itu mulai dari bullying itu membuat saya sangat tertarik Bu. Jadi pas saya masuk ke dalam kelas saya bertanya kepada siswa, nah apa itu bullying, apa itu perundungan? Mereka bilang Bu kami nggak tahu. Bullying itu bukan bulat-bulat dia. Itu mereka jawab, memang nggak tahu. Nggak tahu. Istilah bullying itu belum pernah didengar. Oh belum pernah didengar. Padahal sudah pernah terjadi. Istilahnya aja nggak tahu. Ya. Jadi saya baca yang mulai dari itu sampai beberapa kali saya baca buku yang bagian paragraf ketiga itu saya paling tertarik Bu. Jadi modul 2 itu yang paling menarik. Bagi saya paling menarik karena ini memang terjadi dalam keseharian siswa. Mungkin kita kurang perhatian terhadap itu kan. Tapi akhirnya saya memberikan sosialisasi. Jadi saya download beberapa video dari YouTube tentang bullying, kemudian kasus-kasus yang pernah terjadi. Kalau berarti ini pernah kami lakukan untuk teman-teman kami, baik di kamar misalnya kalau temannya yang besar dia bilang badung, itu kan bully. Kalau temannya yang buruk dia bilang haring, kalau temannya yang lebih besar lagi dia bilang gomplakin, rompinya, itu kan bully secara verbal namanya. Kemudian waktu mereka pulang kampung mereka kan punya sosial media, mereka mengejek temannya lewat chat, kemudian lewat DM, mereka ejek temannya, itu mereka baru tahu itu namanya cyberbullying. Jadi yang saya berikan beberapa kelas hari ini setelah membaca buku itu saya termotivasi sendiri untuk memberikan sosialisasi kepada mereka apa itu bully, apa itu perundungan. Jadi saya bilang sama siswa, bully dan perundungan itu sangat berakibat fatal bagi peserta didik, apalagi peserta didik saya mau tamat, mereka mau melanjutkan jenjang SMA. Jadi mereka harus tahu apa ini dulu. Mungkin di SMP belum terlalu, tapi ada yang mengajak siswanya, misalnya ditertawakan siswanya ini yang kurang lancar membaca itu bully Bu. Itu terjadi dalam kelas, padahal hal-hal seperti itu sering terjadi Bu. Kemudian mungkin ada kawannya yang gemuk, dibilang seperti tadi dong laki. Kemudian si gemuk bilang kawannya kan, jadi membuat siswa merasa tidak percaya diri. Kadang-kadang itu dianggap candaan. Padahal itu bully. Padahal itu bully secara tidak langsung, kan? Memang itu yang sedang kita ini Itu memang sudah saya berikan untuk siswa. Mulai saya tunjukkan sosialisasi yang telah ditulis oleh siswa. Jadi yang satu lagi yang tertarik itu tentang mengontrol emosi di cerita-cerita Pak Eli itu ibu kasus-kasus. Mungkin kita lebih mengontrol emosi kita. Tapi yang menjadi perhatian saya di sekolah bully dan perundungan.
semoga tidak terjadi. Jadi kan Bu Afrizal udah berapa lama ngajar siswa ini, udah berapa lama? Kalau di sini buka baru dari 2020, baru 3 tahun. Lah sebelumnya Ada mengajar, jadi saya mengajar dari 2016. Jadi saya sering melihat siswa saya makan mereka tidak di sekolah ini karena dibully oleh temannya. Ada yang dibilang Muhammad pas saya absen, namanya Muhammad apa karena fisiknya yang hitam cuma nampak mata dan giginya. Muhammad ada entah namanya Bu kiamat disorak semuanya. Satu kelas Bu disorak dia Bu. Akhirnya saya panggil siswa tersebut ini sebelum saya belajar menulis ini dan cerita. Bu, saya selalu dibilang seperti ini sama kawan, selalu diajak, dia nggak tahu bahwa itu bully Bu. Akhirnya dia merasa sering menjadi sendiri Bu, katakan sampai dia tidak mau sekolah. Itu yang saya sarankan Bu. Jadi kan walaupun kesannya remeh, tapi ada efek ke Stres, korban, sering menangis. efek ke korban yang kadang-kadang nggak terbayangkan oleh orang lain ini bakalan seperti ini. Orang tuanya pun tidak pernah terbayangkan Bu. Ya. Jadi kadang-kadang orang tua menganggap anaknya itu asik sekali, bahkan si anak mengatakan Bu, walaupun istilahnya walaupun saya dipukul sampai mati Bu oleh ayah saya dan ibu saya tetap tidak mau sekolah lagi. Orang tuanya tidak pernah mengkaji yang bahwa anaknya ini dulu. Akhirnya saya memberikan alternatif, lebih baik anak ini ibu ambil surat pindahkan ke sekolah lain. Mungkin lantai di sekolah ini tidak cocok untuk dia, mungkin akan cocok di sekolah lain. Jadi saya sering memberikan yang seperti itu untuk orang tua mereka, walaupun jauh hari saya belum tahu tentang materi emosional dan sosial. Jadi kan Bu, kita kan berawal dari modul 1.1 sampai 1.4. Di 1.1 sampai 1.4 kita sendiri, kita sendiri tentang pendidikan itu bagaimana. Kemudian apa yang harus kita lakukan, apa visi kita ke depan sebagai guru kita, apa kan masih. Tapi di modul 2 ini kita udah benar-benar melakukan. Iya. Udah benar melakukan. Sekarang Ibu udah visi tadi udah ada. Iya. Apa yang Ibu mau buat? Sekarang Ibu sudah action. Iya. Sudah actionnya di Alhamdulillah sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, tadi yang menarik berarti yang Ibu pelajari di situ adalah tentang bully. Walaupun yang lain sudah Ibu pahami ya. Iya. Kemudian Itu paling menarik. ya. Kemudian apa yang sudah Ibu rencanakan untuk pembelajaran sosial nasional yang akan Ibu terapkan di kelas? Kalau untuk pembelajaran sosial nasional yang akan saya terapkan, kita bisa mengambil kodanya dari kasus Pak Elim itu juga atau amanatnya dalam bahasa Indonesia disebut koda, sedikit pesan di situ. Walaupun kita capek karena saya jujur, saya hampir sama dengan Pak Elim juga ya, sengaja 3 sekolah bahkan kelas yang berurutan. Jadi walaupun kita capek, kita harus mampu mengontrol emosi kita. Kadang siswa kita pas kita masuk mereka lagi belajar kita, jadi kita jangan marah. Nanti kamu lagi belajar apa? Saya boleh dibaca kita. Oh mungkin simpan dulu kita belajar bahasa Indonesia. Kita lagi tidak pergantian jam tidak ada di dunia. Jadi kita bisa lebih mengontrol emosinya. Jadi memang termotivasi dari kasus-kasus yang terjadi. Terus nanti kita ini penguasaan emosional kita di siswa juga nanti diterapkan. Iya, ada. Jadi saya sudah mengajar siswa namanya Sinela Alura. Pas saya beri sosialisasi karena saya dengar ada orang dari guru. Jadi dia dipanggil seminggu. Dia bilang, ini yang kamu kerjakan ini. Jadi Sinela Alura ini menjawab, Bu, iya Pak Doni. No, aku buat ini. Saya panggil dia, saya tanya-tanya apapun yang bisa kamu kontrol emosi kamu saya emosionalnya. Jadi mungkin dia lagi ada masalah dengan orang tuanya, mungkin uang bedanya kurang, jadi tidak dijenguk sama orang tuanya, itu yang membuat dia emosi. Jadi tidak harus balik marah kepada siswa. Jadi sosial emosional itu harus kita kontrol. Mungkin saya bisa menjadi agen juga untuk teman-teman untuk memberi sedikit materi tentang emosional sosial. Dan yang marah siswa, memberi siswa di kelas, jadi mereka pasti emosi cerita. Kalau ada yang namanya penerapan di dalam kelas
yang ibu mau rencana buat? Yang rencananya saya mau buat, saya akan mencari beberapa jurnal dan beberapa video ibu tentang bagaimana siswa itu mampu mengontrol sosial emosionalnya. Jadi saya akan memberikan beberapa video motivasi kepada mereka tentang bagaimana kepercayaan dirinya, mengontrol emosinya, gitu ibu. Nah, jadi nanti rencana ibu itu ibu tuangkan di FKP. Oh iya. Ngerti kan? Iya. Rencana ibu yang tadi ibu ceritakan tadi itu harus ibu tuangkan di dalam FKP. Nah, nanti ibu pelajari kembali. Coba ibu lihat. Kita lihat tujuan pelajaran, oke lah. Kegiatan pembelajaran, guru membuka pelajaran dengan melakukan kegiatan awal rutin. Kegiatan rutin itu ditujukan untuk membangun suasana pembelajaran yang positif, kemudian mempersiapkan murid, kemudian kesadaran diri dan pengelolaan diri. Nanti ada contoh-contoh kesadaran diri itu seperti apa ya. Nah, kemudian sebelum guru melakukan kegiatan inti, penting sekali guru mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mentalnya. Jadi gurunya dulu. Kalau maaf ya, kalau tadi kita ke sekolah kita baru bertengkar dengan suami kita, ataupun kita baru kesal dengan orang yang apa di jalan, itu kita jangan sampai bawa ke dalam kelas. Itu kesalahan itu. Kita tinggalkan dulu di luar. Kita masuk di dalam ini, orang nggak tahu kita baru menghadapi apa. Yang penting kita siap, kan? Kemudian ini dilakukan misalnya dengan memastikan dirinya sudah tenang, fokus. Kemudian guru berdoa dalam hati, kemudian bernafas dalam-dalam, minum teh hangat dan sebagainya. Jadi intinya sebelum masuk kelas guru udah siap dulu, Siap mentalnya. siap dulu. Jadi segala beban yang tadi di luar tidak terbawa ke dalam kelas. Nah, itu yang paling penting. Jadi orang nggak tahu kita barusan tadi ada apa, orang nggak perlu tahu. Yang penting kita masuk dalam kelas itu dalam keadaan siap. Sebenarnya ini bukan hanya di dalam kelas, di dalam pekerjaan kita sehari-hari itu juga demikian. Ya, kita harus apapun masalahnya jangan emosional. Jangan nampak. Ya, baru apa jangan nampak. Jadi kita hari ini seperti ini. Kita bekerja. Orang nggak tahu kita di rumah tadi udah amburadul. Itu biarkanlah di rumah. Ketika kita udah masuk ke dalam ruang lingkup yang lain, kita udah siap. Itu dulu. Ibu kemarin kan ada kejadian siswa saya, dia kan marah-marah dengan saya. Udah pas saya bilang besok kamu temuin ya kamu kan jadi besoknya saya panggil siswa tersebut, saya tanyain baik-baik. Akhirnya dia bercerita lah, saya akan lagi ada masalah dengan saya. Apa masalahnya, Bu? Kalau setelah saya tinggal di daerah ini 3 tahun, berarti saya sudah cukup 3 tahun lagi di sini. Nanti saya untuk SMA saya melanjutkan ke SMK, Ibu. Jadi sekarang orang tua saya dah lain, Bu, dah lain dengan yang pertama. Maksudnya udah dikatakan lain. Jadi kami harus tinggal di daerah ini lagi untuk melanjutkan di SMA di sini lagi. Dia merasa kesal dan marah sehingga emosionalnya tidak dapat dikontrol. Mungkin karena saya sudah terbiasa menghadapi siswa seperti itu, mungkin saya tidak akan emosi. Jadi saya berikan solusi-solusinya. Kita sendiri nggak siap, kita akan marah dengan siswa. Betul, Ibu. Siswa tidak siap, dia juga akan berbuat tingkah. Betul. Nah itu dulu. Padahal siswa ini melakukan kesalahan ada penyebabnya. Jadi dia buat tingkah di dalam kelas, entah buat keributan. Padahal untuk melampiaskan kemarahan dia yang tadi di luar ataupun kesedihan yang tadi dia bawa dari rumah. Berarti sebelum kita masuk pembelajaran, kita siap, siswanya juga harus siap. Iya, itulah yang harus kita berikan. Itu yang harus kita sosialisasi itu, Bu. Ya. Kemudian beberapa alternatif yang kita lakukan di awal rutin ini adalah berdoa, itu udah pasti. Iya. Kemudian latihan bernafas dengan penuh kesadaran penuh. Kemudian mengambil jeda dengan mental dan latihan stop. Mungkin ibu bisa lihat video pendeknya, sudah kan? Kemudian membacakan cerita pendek sebelum masuk. Ada humorisnya dulu. Iya. Ada ibu boleh tanya siapa yang bercita-cita akan
akan ke Amerika. Gitu. Jadi tujuannya adalah untuk mengalihkan semua yang tadi. Iya. Nah, cerita humoris, ibu ambil aja cerita pendek, singkat, padat, ibu bawa ke dalam kelas, ibu masuk ke kelas. Kalau saya hari Jumat itu kan ada tausiah. Kadang-kadang saya ada guru yang tidak hadir, nggak hadir, udah dijadwalkan tidak hadir. Saya datang aja ke situ, saya ngasih cerita pendek tapi bermakna. Iya. Nah, cerita pendek tentang pada zaman Nabi Muhammad, ada seorang kisahnya ini. Intinya saya mau bilang ke anak-anak itu kalau praktek jangan alat prakteknya dibawa pulang. Iya. Nah, tapi saya ngambil kisahnya. Dulu ada orang hanya mencuri sedikit, kemudian Allah memberikan azab buat dia dengan itu kan. Intinya kita bukan bilang yang tadi, intinya kita mau cerita pendek, tapi cerita pendeknya bermakna. Itu bisa dimulai di kelas. Kemudian mendengarkan musik, mungkin janganlah kalau musik kita kan mengganggu orang lain ya. Tapi kalau di dalam lab, saya sering begitu masuk di lab bisa, di lab. Saya ngajarnya orang teknologi, jadi saya punya bengkel lab besar, jadi saya putar setel dulu sebentar. Jadi anak bersiap-siap dulu baru ini. Kemudian ini kita suruh bangun, kita suruh dia bergerak dulu, ya, Itu sering, itu alhamdulillah. Cerita pendek kalau dalam bahasa Indonesia memang kadang-kadang sudah masuk ke materi ya. Ataupun ibu bisa mulai dengan menulis sebentar. Ibu ajak siapa orang yang paling kamu senangi. Itu sering ibu itu alhamdulillah. Jadi kan dia nulis nih, siapa yang orang yang paling kamu benci di dalam keluarga kamu atau tidak kamu sukai? Siapa teman kamu yang dia kan nulis tuh. Ketika dia nulis kekesalan yang tadi mungkin dia tulis semua. Habis. Nah, selesai kan? Kemudian barulah boleh ngasih waktu sebentar dia untuk kan tadi kita udah buka nih dialog dengan siswa, tanya apa kabar, tanya yang sifatnya tujuannya adalah untuk mengalihkan semua apa yang terjadi tadi di luar dan dia berfokus. Kemudian pembelajaran juga boleh diawali dengan kuis singkat. Nah, ini kita udah masuk ke ini teka-teki, teka-teki itu juga boleh. Kemudian setelah 10 menit anak kita tanya apakah dengan permainan tadi dia suka atau tidak, kan misalnya udah selesai. Itulah yang masuk ke dalam itu awal, kegiatan awal. Kemudian ini dia ada permainan. Permainan dapat menjadi medium pembelajaran sosial emosional yang baik. Permainan memunculkan berbagai emosi dalam diri murid. Setelah permainan usai, guru dapat merefleksi dengan mendiskusikan emosi mereka yang muncul. Dalam skenario ini, guru dapat mengajak murid mengingat kembali pengetahuan sebelumnya dengan kuis kesadaran diri. Kegiatan kuis yang dibawakan dengan menarik, memperhatikan bentuk soal, penyajian pertanyaan, pengaturan sistem, dapat membantu fokus dalam mengikuti pembelajaran. Jadi kemarin ada teman saya yang PP, dia ngajar, kebetulan dia guru. Dia buat ular tangga. Tingkat apa? Tingkat apa? Tingkat SMA. Oh iya. Tingkat SMA. Jadi pelajarannya adalah pelajaran PIPA kalau nggak salah. Jadi anak ini supaya tergerak untuk mau membuat soal ataupun mengerjakan soal kalau nggak salah. Jadi mereka bermain ular tangga. Ada videonya kemarin ditunjukkan oleh Ibu Lina, kemarin bagus idenya. Jadi mereka belajar tapi ada permainannya, Ada gamenya. Ada gamenya. Jadi dibuatlah ular tangga kotak ular tangga itu agak besar, dibawa sama ibu itu, dibuat kelompok, jadi kemudian bermain. Kan anak-anak suka. Padahal pada saat dia bermain dia nggak tahu begitu bermain kan ada naik, ada turun. Nah, itu yang naik mengajukan pertanyaan, yang turun atau yang kalah menjawab apa. Jadi terpaksa mereka membaca. Jadi padahal bermain, tapi ujungnya mereka Harus baca. Jadi intinya ada permainannya, tapi ada ini. Jadi ini bisa ini untuk yang jenis seperti ini. Kebetulan ibu itu buatnya dengan menggunakan ular tangga, pakai permainan ular tangga.
Kalau teka-teki ibu itu pernah saya buat kan teka-tekinya. Jadi nanti bisa dilihat ide-ide permainan yang bisa Saya bagikan kepada siswa kan. Jadi mereka berpikir padahal ujung-ujungnya mereka harus hafal unsur-unsur intrinsik dari karya sastra tersebut. Tapi lewat teka-teki. Ya. Ini seru juga. ya. Berarti itulah yang nanti ibu susun, ibu rencanakan di dalam RPP ibu. Iya. Nah, itulah yang nanti ketika ibu masuk kelas lihat ada nggak proses itu, ada nggak kesiapan dari ibu, ada nggak anaknya siap, ya. Kemudian guru juga melibatkan murid untuk meminta feedback dari apa yang dilakukan untuk membuat kuis yang lebih baik. Misalkan guru menanyakan umpan balik kepada murid dan melibatkan murid dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas. Itu yang disebut dengan kesadaran diri dan pengambilan keputusan. Nah, kita tadi udah main nih. Dari permainan itu kira-kira apa yang kurang? Kita tanyakan ke siswa. Apa yang harus kita kita ubah variasi permainannya ke depan. Jadi itu yang disebut dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, ada umpan balik atau feedback. Kalau permainan lingkar, nanti kita suruh putar dulu siswa, diiringi dengan musik. Kemudian kita bilang sama siswa bentuk kelompoknya 2 orang. Jadi mereka akan berpelukan dengan temannya. Setelah itu yang kan ada yang kurang konsentrasinya, itu seru juga, itu pernah saya buat. Jadi dia tidak konsen, akhirnya dia yang akan saya akan berikan dia pertanyaan yang harus dia jawab secara langsung. Ini jelasnya seru itu. Ya, jadi itu yang diharapkan sebelum masuk pembelajaran. Ya, Karena kalau kita buat di kelas ibu kan karena ruangannya itu sempit. Jadi sebenarnya saya buat di bawah, gitu di depan. Kan sekarang kan tidak harus belajar di dalam kelas lalu Bu. Ibu kan Iya. bisa bawa ke lokasi-lokasi yang lain, apalagi di siang. Maksudnya Kalau siang kan kita nggak belajar lagi ya. sebenarnya sih. Mungkin penerapannya ibu lihat kondisi, kan ibu ngajar di mana? Ibu ngajar di SMP, kan mungkin kondisinya akan berbeda-beda. Ya, tapi yang saya buat keliling-keliling itu mereka lebih semangat. Kemarin saya tetapkan juga di belajar itu tentang tutor sebaya ini. Jadi kadang kalau dia yang itu yang lebih pintar, dia sedikit, dia memang sudah siap tugasnya, kan anak yang pintar kan cepat dia. Ya. Kan sesuai dengan kebutuhannya dia. Jadi saya minta 3 orang ini memang mereka mampu di sini pemimpin teman-teman yang lain. Jadi saya terapkan di situ tutor sebayanya. Jadi alhamdulillah katanya Bu, seru belajar seperti ini, enak belajarnya. Kapan-kapan kayak gini lagi. Itu feedback dari siswa. Ya. Kemudian nanti baru di kegiatan inti. Kegiatan intinya nanti lakukan kegiatan think, write, share. Kalau think itu kan berpikir, kemudian tulis, kemudian sampaikan kan? Sampaikan ya. Ya. Kemudian itu mungkin itu nggak usah saya jelasin lagi. Ini udah masuk ke inti, kan masuk ke materi. Nah ini dia Bu, penilaian akan dilakukan secara ongoing dengan menggunakan strategi observasi dan selected response assessment. Jadi ibu menilai selama proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran, ibu tidak hanya diam memandang siswanya melakukan kegiatan, tapi ibu juga melakukan penilaian terhadap apa yang sudah ini. Kemudian nanti ada Kalau tulis. kita bentuk kelompoknya ibu, apakah kita menggunakan penilaiannya kan penilaian sikap coba ibu. Ya, tapi kan keaktifan juga. Iya, di situ memang ada keaktifannya. Ada format apakah dia jujur, apakah dia disiplin di situ, walaupun dia kerja kelompok. Jadi ada format penilaian. Apakah yang dilakukan nih mendengar ide pendapat orang lain, ada nggak selalu sering jarang, ada nggak dia menyampaikan idenya, kemudian ada nggak dia merespon positif ketika dia diminta berkontribusi. Karena coba kamu, ada anak yang tidak mau menjawab, ada anak yang langsung menjawab. Ketika ada anak yang tidak mau menjawab ataupun dia tidak aktif, kan kita pancing, kita ajak, coba kamu sekarang benar nggak yang disebutkan oleh teman.
ketika itu kita minta dia akan berkontribusi terhadap diskusi itu. Mau nggak dia? Kalau itu saja dia nggak mau, yang tadi dengan kesadaran diri dia nggak mau, udah dipaksa, dia mungkin disuruh pun dia nggak mau, itu mungkin jadi pertimbangan ya ketika nanti selesai pembelajaran. Kemudian fokus nggak menyelesaikan tugasnya? Iya, itu yang Komitmen nggak? yang harus. Jadi bentuk RTP-nya nanti ibu RTP yang seperti ini. Ya. Kemudian apa yang tadi ibu sebutkan, mau ada video, mau apa kegiatan bentuk permainannya, nanti ibu tuliskan di sini. Sudah ada gambarannya. Ibu mau meningkatkan kesadaran diri anak itu seperti apa? Ibu mau minta dia bertanggung jawab itu seperti apa? Nanti ada bahasa-bahasa yang kualitasnya bagaimana ibu? Kualitasnya bagaimana kesadaran dirinya. Kemudian apa nih harapan ibu setelah menerapkan kira-kira setelah nanti pembelajaran emosional, sosial emosional ini diterapkan di kelas yang bapak ibu ampuh, harapannya apa? Dengan proses pembelajaran seperti ini, bukan yang pertama dapat meningkatkan kreativitas siswa, kemudian dapat meningkatkan kesadaran diri siswa dengan melakukan proses pembelajaran seperti ini, karena ini semua diawali dari guru dulu. Kalau gurunya bisa menjalankannya dengan maksimal, insya Allah siswanya akan lebih maksimal. Jadi ada step by stepnya. Jadi semua guru ini kita harus memperkenalkan bahwa ini model pembelajaran yang baru. Jadi mereka jangan tercengang juga ibu. Jadi semua itu diawali dari gurunya. Baru nanti sang guru setelah misalnya dia mentok dari dirinya, baru dia mensosialisasikan untuk siswanya itu. Kalau gurunya aja belum bisa, gimana kita akan memberikan untuk siswa begitu. Itu saya harapkan mudah-mudahan dengan pembelajaran seperti ini, jadi siswanya lebih punya kesadaran dirinya, bagaimana manajemen dirinya. Pokoknya 5 kompetensi KSE itu ya bisa dipenuhi oleh peserta didik kita. Jadi jangan emosi-emosi, jangan marah-marah nggak jelas dengan temannya. Kadang-kadang teman-temannya pun marah, bentak-bentak. Kan seperti kata-kata tadi, jadi lu apa miris nggak hati guru? Miris. Oke, saya ingin tahu nih, ini yang dulu. Oke, ini untuk KSE-nya sudah. Ya. Sekarang nih, saya tanya lagi nih, apa metode bagja yang sudah ibu terapkan pada perubahan diri bapak ibu? Kemarin kan ibu sudah buat bagja. Apakah sudah berjalan penerapan bagjanya? Alhamdulillah ibu sudah berjalan sedikit demi sedikit. Nah, apa kira-kira yang sudah berjalan? Yang sudah berjalan di sekolah kami sebelumnya belum pernah dibuat, sudah 3 tahun berdiri, belum pernah dibuat acara festival unjuk bakat. Alhamdulillah kemarin tanggal 23 Februari 2023 kami membuat festival unjuk bakat siswa dengan berbagai lomba yang diikuti oleh siswa tingkat sekolahnya dulu ibu. Jadi yang saya harapkan di situ, jangan nanti pas ada lomba siswa tingkat kabupaten, siswa kami tidak malu, masih malu-malu berdiri di depan. Jadi belum ada istilahnya mentalnya untuk berdiri di depan, itu tidak ada. Jadi itu yang saya harapkan dari festival tersebut. Kemudian kami juga mengharapkan di festival tersebut siswa-siswa kami mampu berkolaborasi dengan teman-temannya seperti yang diajarkan dalam Ruang Penggerak. Misalnya siswa membangun kolaborasi dengan teman-temannya seperti penampilan nasyid, mereka berkolaborasi. Kemudian kolaborasi puisi, mereka bekerja sama, walau baik pria maupun wanita. Jadi maupun putra dan putri itu sama, ya. Jadi yang putrinya yang membaca puisi, kemudian menyanyikan lagu, kemudian yang putranya ini mengisi dengan beatbox-nya. Jadi ada kolaborasinya mereka begitu ibu. Kemudian di bagian pidatonya juga. Jadi mereka mampu tampil dengan kemarin yang diikuti oleh siswa, ada pidato bahasa Inggris, ada pidato bahasa Arab, dan pidato bahasa Indonesia. Jadi ada 3 bahasa yang kami lombakan di situ ibu. Begitu ibu. Jadi mungkin ke depan kami akan membimbing juga siswa untuk persiapan
MC. Jadi setelah mereka lulus dari sini, mereka punya bekal. Siapa tahu nanti mereka tidak kuliah lagi, tapi mereka bisa menjadi MC di acara-acara pernikahan, misalnya acara-acara formal lainnya begitu Ibu. Jadi itu saya mengharapkan kepada siswa. Kemudian yang kami bimbing di segi pidatonya, saya mengharapkan siswa itu nanti dia mampu menjadi dai saat pulang kampung, mampu menjadi penceramah dan misalnya mampu berceramah lah, Bu. Mampu menguasai public speaking gitu. Jadi sudah dijalankan sedikit demi sedikit. Jadi banyak perubahan yang kami jalankan untuk sekolah SMPT Negara ini. Itu pun kami buat rapat dulu sebelum menyusun acara. Kami sebagai guru pembimbingnya melatih siswa dengan benar-benar melatih, yaitu ada istilahnya keikhlasan dari seorang guru. Jadi dari keikhlasan tersebut akan lahir apa yang diharapkan oleh guru dari siswanya. Misalnya puisinya seperti ini, jadi bisa memecah tawa audien. Itu memang yang saya rasakan, saya sebagai pelatihnya luar biasa. Bahkan siswa tersebut berinisiatif, dia sesuaikan dengan puisinya, misalnya judulnya Bunga Sakuraku, bunganya pun diselipkan di dalam kantongnya pas pembacaan sampai bunga itu dia keluarkan bunganya, ketika pecah. Jadi ada inovasi terbaru di situ. Oke, berarti tahapan bagja itu sudah ya? Sudah dijalankan. Nanti kemudian ke depan ada dramanya, ada musikalisasi puisi. Visi ibu di guru penggerak itu sudah mulai Jalan nampak. Ya, alhamdulillah. Kalau tantangannya apa nih Bu? Kalau tantangannya untuk bagja ini, kan tadi Ibu sudah membuat perubahan-perubahan dengan metode bagja. ya, Tantangannya apa? tantangan yang saya rasakan itu kan kita perlu untuk mengajak siswa lebih banyak untuk ikut lomba untuk pakaian. Jadi hanya misalnya banyak siswa yang Belum semua ya? belum semua Siswa mau bergerak ya? mau Mau ikut ya? Nggak apa, ini kan baru apa. Dalam arti kata kan nanti Ibu tidak hanya berdiam diri di sini, kan terus. Mungkin ini yang pemicu pertama. Nanti ke depan mungkin akan lebih banyak. Iya Bu, karena ini baru pertama. Iya, Kan tadi Ibu katakan ini baru pertama, tapi pertama saja sudah ada hasilnya seperti itu kan? Ini Bu, kemarin temanya Habibah juga yang buat mengembangkan bakat siswa melalui seni budaya Islami. Ini temanya ini saya mencetuskan seperti ini, akhirnya disepakati sama teman-teman, dibuatlah spanduk seperti ini. Jadi kan visi dari guru penggerak saya alhamdulillah sudah berjalan sedikit demi sedikit. Ini banyak perubahan-perubahannya itu. Ini membuat siswa itu senang sekali. Bahkan mereka mengingat kata-kata itu kan, cintaku tangannya seperti ini. Jadi ada yang menjadi poinnya. Kira-kira nih Bu, untuk ke depan Ya, yang terkait dengan pelaksanaan bagja ini, apa yang mau diperbaiki ini? yang mau diperbaiki mungkin dari bagja. Mudah-mudahan nanti ke depan kami bisa, karena nanti kan sudah masuk tahun 2000 ajaran Ibu kan baru. gini, Ibu kan sebagai guru penggerak kemarin kan udah ada visi. Iya. Visi itu Ibu lakukan dengan melakukan aksi nyata melalui metode bagja. Iya. Kan itu dia. Nah, apakah visi itu sudah tercover semuanya atau belum? Nah, misalnya visi saya Bu baru setengah lagi belum. Nah, untuk mencapai visi itu penuh, apa kira-kira rencana Ibu? Untuk mencapai, Kan Ibu punya visi guru penggerak. Iya, Apa visi iya. Ibu kemarin? visi saya Bu yang saya cetuskan di situ yaitu bermanfaat siswa yang saya harapkan. Alhamdulillah setelah saya menjalankan visi-visi tersebut, menjalankannya di kelas, jadi banyak perubahan yang dialami oleh siswa saya. Betul lah, ini sudah ada. Jadi sudah ada, Tapi ke depan yang mau Ibu tambahkan lagi nih, yang mau Ibu perbaiki apa? Tadi kan Ibu dapat nih kendalanya kan belum semua siswa nih. Belum semua siswa ikut. Harapannya kan semua siswa ikut. Iya. Kira-kira di dalam bayangan Ibu apa yang harus saya perbaiki nih ke depan supaya siswanya mau ikut? Itu kan saya di sini mengajar 4 kelas Ibu. Jadi nanti mungkin yang saya harapkan kita membuat sosialisasi sebelum acara itu. Jadi kita bisa dengan yang lain ya? Ya, yang lain.
kita misalnya seperti apel pagi di hari Kamis, jadi kita kasih sedikit sosialisasi kepada siswa itu tentang kegiatan-kegiatan seperti ini yang harus diikuti oleh siswa. Jadi kalau kemarin saya cuma ngajar 4 kelas, alhamdulillah yang dari kelas saya ngajar, kemudian yang di kelas saya pun yang sebagai wali kelas, mereka banyak yang ikut. Jadi nanti mudah-mudahan bisa termotivasi lagi ya, lain siswa lain untuk mau ya. Guru lain udah mengajak, mungkin minat mereka yang kurang, Bu. Minatnya di situ kita membangun minat siswa itu luar biasa. Minatnya siswa, karena siswa masih menganggap ngapain ikut-ikut, capek aja kan kayak gitu. Padahal itu untuk dirinya. Karena kita sebagai guru pun nggak mungkin ngajar dari kelas 1 sampai kelas 3 kita semua, karena di sini kan kelasnya banyak, Ibu. Saya cuma ngajar kelas 3 kelas, kelas 2 1 kelas, 4 kelas. Gitu. Berarti ya sebenarnya tidak yang 4 kelas ini sudah saya bangun sedikit demi sedikit mereka. Jadi harapannya kegiatan ini tidak hanya di kelas Ibu, tapi juga kegiatannya diikuti oleh semua kelas, dari mulai jenjang kelas 7, 8, 9. Iya. Kan itu harapannya. Ya. Terus nanti mungkin untuk kegiatannya tidak hanya fokus di baca puisi saja. Kemarin Ada kolaborasi yang lain yang dapat dari guru-guru atau mata pelajaran yang lain. Ya, Bu, nanti kan kemarin kita mau buat dramanya, Ibu. Dramanya belum. Dramanya itu kan dari castingnya kita buat dulu teksnya, kemudian castingnya ataupun gladinya baru kita tampilkan kan di hari Ini kan bakatnya dalam bentuk seni, Bu. ya. Siapa tahu Ibu nanti ke depan bisa mengembangkan anak itu kan tidak semua berbakat seni. Ada juga bakat yang lain, misalnya dia bakatnya melukis. Ya. Ibu buat pameran lukisan bentuknya seperti itu, ataupun dia masukkan produk-produk keterampilan tangan yang suka masak. Ada nggak dibuat kayak market day seperti itu? Itu kan rencananya nanti acara itu jangan festival lagi, Bu. Saya punya rencana nanti mau buat misalnya jadi semua anak, jadi semua itu, Ibu. Jadi enggak kita gini, maksud saya dalam satu kegiatan tapi semua tercover, Ibu. Iya. Jadi yang maksudnya saya gini, yang masak itu dia ada produknya di situ. Iya. Kemudian yang mau tampil nari, dia mau tampil nyanyi, dia ada. Semua anak ikut. Satu anak satu kreasi. Iya. Jadi Nanti mungkin beda-beda. sama teman kemarin sama anak-anak itu buat tape, Ibu. Kawan ini Bu Afiza ini untuk prakteknya dari siswa, mereka buat tape. Enak pun tape yang dibuat oleh siswa. Jadi ada produk yang nanti kita memberikan kepada guru sedikit pemahaman untuk buat praktek dengan siswa begitu. Iya. Itu memang sudah dijalankan sama siswa. Kemudian ada juga yang misalnya karena kami kan sesuaikan dengan mata pelajaran, karena sekolah kita berpendidikan. Buat ini, Bu, kerajinan tangan, buket bunga, kemudian gantungan-gantungan dari pita itu dibuat sama Ibu Darani kemarin dengan siswa juga. Jadi ada guru-guru yang misalnya saya kasih sedikit pemahaman dan mereka buat praktek dengan siswanya begitu. Jadi memang banyak sekali perubahan yang kami rasakan di sini, Ibu. Sudah mulai nampak. Mungkin dari guru IPS kemarin Ibu Farati buat peta dengan siswa. Itu dilukis di karton, Ibu. Bagus sekali petanya. Itu mah. Jadi waktu kegiatan ini hal-hal yang seperti itu juga dipamerkan. Iya, rencana mau buat pameran itu nanti. Cuma kalau di kami, kalau kita tempel-tempelkan di kelas, karena nanti dipakai untuk kelas ngaji, besok kita pergi sekolah nggak ada lagi. Itu yang jadi kendalanya. Kelasnya berbagi ya. Ya, pokoknya banyaklah guru yang tergerak. Ya. Yang sudah bergerak. Kan pertama saya tergerak dulu, kemudian kita bergerak dan menggerakkan begitu. Itu memang sudah kami jalankan. Ya. Tapi baru sedikit demi sedikit, karena kan untuk membuat acara seperti itu kita kan perlu dana juga, Ibu kan. Karena ini sekolah baru. Tentu kan di awal-awal tahun kalau kita sudah punya rencana, kita udah bisa melapor nih ke kepala sekolah ataupun yang menyusun rencana anggaran sekolah supaya nanti dalam tahun ini kita ada beberapa kegiatan gitu.
Itu udah dibilang sama Pak Kepala Sekolah. Memang masuk ke dalam RKS. Ini aja udah sukses kita buat yang pertama, nanti yang kedua kita buat lebih lagi dari acara ini. Misalnya jangan itu aja yang kita tampilkan ya Bu Afiza, kita mau perlombakan drama di situ. Kalau drama kan buat anak-anak tercengang, nanti kawannya yang bermain itu kayaknya seru kali Bu. Saya udah pikir, udah pernah dilatih untuk siswa di sekolah lain, udah pernah saya latih. Karena kan ekspresi itu. Iya, mereka melakoninya, kita iringi dengan musiknya, apa kita tampilkan perjuangan Cun Nyadin, nanti drama Cun Nyadin, atau drama Cun Mutia, atau drama tentang Ummul Aiman, itu kisah Nabi kan bisa. Kemudian kita bisa menampilkan drama Sultan Iskandar Muda. Saya ingin sekali siswa itu menampilkan drama dari kelasnya itu nanti. Jadi per kelas itu ada satu drama. Ya ingin saya seperti itu. Padahal itu produk dari pelajaran bahasa Indonesia ya? Ya. Kan produk dari pelajaran bahasa Indonesia. Kan saya yakin juga berarti untuk pelajaran-pelajaran lain juga bisa ibu ajak guru-guru lain untuk juga bisa masukkan produknya. Dari ibu yang IPA udah, yang bahasa Indonesia yang kelas 1 udah, kemudian yang PS udah ada produknya. Mungkin ini lagi dibuat sama ibu matematika juga, nanti yang guru matematika nanti ada produknya begitu ibu. Jadi ada beberapa guru yang sudah ada produknya, kan saya bimbing mereka melalui FPP tadi. Jadi kami memang ingin berubah ibu, ya kan mandiri berubah lah Bu. Begitu. Jadi kalau drama itu kayaknya dibilang sama anak seru kali karena mereka belum pernah lihat tampilan dari teman-temannya itu. Kalau nasyid kan dari guru Pak IPA, dari guru agama nasyid yang dilatih, sama guru agama juga pidato dilatih sama guru agama. Itu saya meminta guru tersebut untuk melatihnya. Tampilkanlah kemarin nasyid dan pidatonya. Debat itu dari guru yang bahasa Indonesia kelas 2 dilatih debat. Nah, jadi bukan untuk pendampingan keempat nanti, ibu kan nyusun RPP nih dengan unsur diferensiasi, kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Iya. Kira-kira nih berapa lama nih waktunya ibu? Saya kasih waktu untuk buat nyusun RPP-nya. Kalau di kegiatan ini mungkin yang kegiatan inti ini mungkin udah pernah saya jelaskan, mungkin udah membuat dengan RPP saya. Ini udah kan? Ini alhamdulillah udah. Ini udah kita bekerja sama dengan kelompok ya? Udah. Bekerja berpasangan atau kelompok? Iya, itu udah memang. Kemudian penilaian ini memang mungkin sampai ini ke penilaian ya Bu nanti ya? Kalau penilaian ini kita dulu menggunakan GS, TJ, TJ begitu bukan? Kalau ini selalu sering, jarang dan belum. Mungkin ini belum bisa terapkan, nanti akan kita terapkan dulu. Kita sosialisasikan dulu bahwa penilaian yang kita berikan seperti ini. Nah, jadi mereka tahu juga sebelum kita melakukan penilaian. Mungkin yang menjadi kegiatan saya nanti di menyusun RPP di sini Ibu. Nah, di sini. Di bagian kegiatan awal ya. Kegiatan awal, kemudian di bagian permainannya dulu saya selipkan permainan ini. Ini masih kegiatan awal kan? Ini masih kegiatan awal. Oh ini udah ada Bu permainannya, ini udah pernah kita terapkan kan? Itu bagian dari kegiatan awal. Ini kegiatan intinya di sini. Iya, kegiatan inti udah. Ini udah masuk ke pembelajarannya. Iya. Di sini masih kesadaran diri dan sebagainya kan? Mungkin yang belum saya terapkan dengan memberikan kuis-kuis di awal itu. Kalau SBK udah itu kan. Misalnya mereka saya siapa teman yang paling mereka benci untuk lewat tulisan itu belum saya berikan. Kalau lewat lisan nanti mereka sudah sering bercerita begitu. Ini akan kita terapkan ini yang benar. Nanti kalau yang ini memang sudah kita terapkan hari-hari. Iya. Alhamdulillah siswanya pun katanya Bu enak kali belajar ini. Oh berarti ini bisa ya 1 minggu ya nanti ya. Kita sepakati RPP-nya 1 minggu lah. Berarti 1 minggu. Bisa ya. Berarti
mulai dari hari ini. Nah, hari ini bukannya masih ada pelatihan. bukan mulai, setidaknya kapan ibu sempat, setidaknya nanti kalau udah ibu kirimkan langsung ke saya. Oke Bu. Nanti ibu kan yang saya kirimkan tadi itu ibu periksa dulu di mana kurangnya. Jadi saya tinggal perbaiki aja ibu. Oke. Kemudian Memang RPP-nya kan udah ada. Jadi saya nanti RPP-nya saya kasih umpan balik, baru dilakukan perbaikan. Habis itu baru kita tentukan jadwal untuk supervisi pembelajarannya. ya Itu minimal 2 jam pelajaran, dilaksanakan minimal 2 jam pembelajaran. Itu waktu saya supervisi, saya cuma pra-observasi sebelum masuk kelas ya. Kemudian saya masuk kelas 2 jam pelajaran ibu ya. 2 JP. 2 JP. Setelah itu di situ saya hanya memantau aja. Ada lampiran pemantauannya, ada lampirannya. Kemudian nanti baru di pendampingan berikutnya nanti ibu mengobservasi orang lain. Ibu ngajarin ini ke orang lain cara buat RPP berdiferensiasi. Setelah ibu ajarin, ibu observasi orang lain, tapi videonya harus nampak saya. buat Google Meet-nya. Oke, bisa. Selama 2 JP itu harus. Jadi saya juga melihat guru itu mengajar. Oh iya, bisa. Tapi ibu yang menilai. Jadi Ibu nggak yang usah menilai. tahu kan Google Meet yang saya buat. Enggak, nanti langsung. Ya, langsung aja. Karena kan pakai Google video Meet sekarang ibu kan. Google Meet boleh, pakai video call boleh. Yang penting saya lihat waktu ibu mengobservasi itu saya nggak datang, tapi saya lihat ibu. Iya, betul. rekam. Jadi ibu kan kalau pakai Google Meet sekarang nggak bisa kita rekam lagi walaupun pakai akun belajar ID. Nggak bisa kita rekam. Tidak direkamnya langsung. Iya boleh. Jadi kalau langsung memang bisa. Nanti kalau rekam kita harus minta kawan lagi untuk rekam lagi karena memang nggak langsung bisa kita rekam di situ. Tapi kalau mau direkam nggak masalah. Cuman yang diminta ini memang video call langsung. Iya boleh. Jadi lebih enak Google Meet ya, bisa kita atur berapa jam ibu mau ya, itu enaknya. Jadi kan Bu, nanti di modul ini kan ibu kita masih daring kan, masih belajar 2.2. Nah, jadi ibu dalami terus pembelajaran modul 2.2-nya, lihat benar-benar kesadaran diri yang tadi, yang bagaimana itu ibu ulang-ulang lagi, lihat lagi supaya penerapan di kelasnya betul-betul. Iya. Karena itu nilai action ibu di dalam kelas itu sangat penting. Kan untuk ini kan ibu ikut kan 6 bulan. Iya. Nah, selama 6 bulan ibu kan dilakukan oleh dua pemateri, fasil dan PP. Jadi fasil dan PP itu yang menentukan kelulusan ibu sebenarnya. Kan? Saya yakin ibu bisa. Insya Allah. Tapi ibu usaha terus supaya pembelajarannya nggak ini, karena ini udah masuk ke inti. Iya. Jadi penerapan pelajari lagi kasus-kasus Pak Eli itu tentang pembelajaran sosial dan emosionalnya. Di LMS itu kan Banyak yang saya pelajari dari Pak Eli itu Bu. setiap ada video di LMS itu coba diikuti. Kayak kan kemarin ada video yang stop, kayak mana dia ngajarkan fokus, kemudian tarik nafas, kemudian itu nanti dipelajari Di banyak. pembelajaran berdiferensiasi yang paling terkesan bagi saya ibu pas saya lihat video itu di pembelajaran ibu Deliana itu, Deliana itu, Ya. itu memang paling dalam siswanya bagaimana sosialisasinya itu membuat kita terkesan. Ya, jadi kita harus belajar banyak dari situ. Ya dari ibu Deliana itu. Jadi harapannya pembelajaran setelah ibu lihat, ibu tonton, kemudian ibu ini, harapannya ibu sekarang menerapkan di kelas. Itulah nanti di P4-nya saya berada di dalam kelas selama 2 JP ibu mengajar. Nah ini nanti kita sepakati jadwalnya. Ya. Kemungkinan berarti kalau ini tanggal 1 kan? Tanggal 1 berarti tanggal 11. Tanggal 11 kan kita loka. Setelah loka itu berarti kita ada waktu 1 minggu lagi sebelum puasa. Disitulah nanti saya supervisi ibu mengajar. Oke. Tapi aturannya masih dengan menggunakan RPP ini. Iya. Paham ya Bu ya? Paham. Nanti kan yang ini kita tonton lagi, kemudian baru kita terapkan sedikit demi sedikit. Pokoknya yang dibaca-baca tadi itu sudah saya terapkan, seperti bullying itu sudah saya terapkan, alhamdulillah. Berarti yang sedikit demi sedikit karena siswa kita pun SMP. Nggak mungkin kita
kita tanya aja belum tahu. Tapi nggak apa-apa, kita usaha. Iya. Oke Bu, ini tentang saya sudah selesai hari ini. Nanti mana yang kurang jelas boleh Ibu tanyakan. Ini boleh kan ke Ibu? Ya, boleh ya. Ini kira-kira ya nanti karena tadi nggak bisa dulu. Ini teman-teman ada apa kan bisa ini masih ada itu. nanti hari apa ya, saya hari Sabtu mungkin ke tempat Ibu Desi ini ambil saya ambil Ya benar. tapi ini ada Pak Ferry, besok saya ke tempat Pak Ferry.